pada saat seperti apa kita akan berdoa? Pada umumnya, orang berdoa jika sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan. Mungkin karena situasi sulit yang sedang dihadapi. Mungkin karena relasi yang sulit yang sementara dihadapi. Mungkin kesulitan dalam pekerjaan dan dalam berbagai bidang kehidupan kita. Dan waktu itu kita merasa kita tak berdaya dan kita mohon supaya yang kita doakan bisa terlaksana, bisa terkabulkan, dan kita dibebaskan dari semua kesulitan. Tetapi sadarkah Anda bahwa dimensi doa lebih luas dari itu semua? Kalau kita membaca Injil Lukas hari ini, kita akan mendengarkan sesuatu yang mungkin bagi kita tidak baru, tetapi kurang menyenangkan. Kenapa? Karena anggapan kita kalau doa itu seperti sebuah senjata, atau lebih tepat seperti sebuah mesin ATM. Kalau kita sudah memasukkan kartu kita, memasukkan PIN yang tepat, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Kalau kita belajar dari Yesus, dia berdoa, dan Lukas selalu menampilkan kisah mengenai Yesus yang berdoa ini. Waktu dia memilih murid-muridnya, memilih para rasul, 12 orang rasul. Lalu ketika dia berada dalam perjalanan menuju Yerusalem, waktu dia berada di Taman Getsemani, waktu bahkan dia disalibkan, semua adalah momen-momen yang tampaknya begitu berat yang harus dijalani oleh Yesus. Tetapi kita bisa melihat dan kita belajar dari Yesus. Dimensi doa yang lain yang tak dapat kita abaikan adalah doa adalah saat di mana kita mohon bimbingan dan kekuatan. Dua kata kunci ini penting. Kita tidak hanya menjadikan doa sebagai sarana untuk meminta supaya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, tapi kita mohon dan memberi space, memberi ruang kepada Allah untuk bekerja. Dan seringkali di sini membutuhkan apa yang disebut sebagai penyerahan diri, surrender. Anda menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan apa yang Anda perjuangkan kepada Tuhan, bahkan menyerahkan orang-orang yang Anda cintai kepada Tuhan. Dan lihatlah, dari doa Yesus juga bahkan semalam suntuk untuk memilih para rasulnya, tidak semua rasul yang dipilih kemudian sungguh-sungguh menghasilkan buah yang dinantikan. Tidak semua di antara mereka kemudian setia sampai akhir. Lihat, salah satu di antaranya adalah Yudas Iskariot. Apakah Yesus salah berdoa? Tidak. Tetapi Yesus meminta bimbingan dari Bapanya untuk memilih orang-orang yang dapat berjalan bersama dengan dia, dapat memahami misinya, dan kemudian mewartakan kabar sukacita di dalam seluruh hidup dan karyanya. Dan kita lihat bahwa sekali lagi, kalau kita berdoa seperti Yesus berdoa, kita memberikan ruang bagi Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Meskipun tidak semua berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita tahu bahwa di balik semuanya itu, Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah untuk hidup kita, dan pada saatnya kita akan melihat bahwa doa kita pun dijawab dengan cara Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, dan ajari kami untuk setiap saat juga memulai segala sesuatu dalam doa. Dengan doa kami menyerahkan segalanya kepadamu, dan kami mohon tuntunlah kami Tuhan untuk dapat melihat apa yang Kau pikirkan, apa yang Kau rencanakan untuk hidup kami masing-masing, dan kami tahu itu pasti yang terbaik juga, di mana Engkau akan menunjukkan pertolongan dan tuntunan-Mu dalam hidup kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.